dengan NIM 2205166001. Di video ini saya akan praktikkan mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dengan materi ajar Kerajaan Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Ketua kelas mana? Ya. Hari ini ada yang hadir? Oke, baiklah. Oke anak-anak, ada yang ingat nggak hari ini kita akan belajar apa? Ayo. Elisa apa? Kerajaan apa tuh? Oke, betul. Tepat sekali. Kita main ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan Tinugura, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh Kerajaan Sriwijaya pada masa Hindu-Buddha, yang dimana pada pembelajaran nanti Ibu harap kalian mampu menjelaskan bagaimana pengaruh Kerajaan Sriwijaya pada masa Hindu-Buddha. Adapun metode yang kita gunakan hari ini adalah metode diskusi, yang dimana nanti terbentuk 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kelompok 1 ada Jidan, Nanda, Fitri, dan juga Nana. Kelompok 2 ada Berkah, Isma, Indah, dan juga Aki. Kelompok 3 ada Rido, Desti, Habib, dan Aura. Kelompok 4 ada Dani, Andri, Elisa, dan Alia. Dapat dipahami anak-anak? Bisa. Oke, baiklah, jika sudah dipahami bisa duduk sesuai kelompok masing-masing. Oke anak-anak, bisa dibaca kan? Oke, topik diskusi pada hari ini, kelompok 1 akan membahas apa saja faktor geografis dan ekonomi yang mendukung kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kelompok 2 akan membahas bagaimana pengaruh politik dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kelompok 3 akan membahas apa saja bukti pencaburan budaya pada saat itu, dan kelompok 4 membahas bagaimana Sriwijaya melibatkan agama Buddha ke wilayah lain. Dapat dipahami anak-anak? Jadi untuk diskusi pada kali ini tuh Ibu beri waktu 5 menit dan nantinya akan tampil di depan masing-masing dari kelompok kalian. Bisa dipahami? Baik, sebelum diskusi Ibu ingin menunjukkan satu mantik untuk menjelaskan bagaimana sih pengaruh Kerajaan Sriwijaya pada masa Hindu-Buddha. Berkah bisa bantu Ibu untuk menjelaskan. Kerajaan Sriwijaya yang berjaya pada abad ke-7 memiliki pengaruh besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial serta budaya pada masa Hindu-Buddha. Sebagai pusat perdagangan internasional dan lokasi strategis di Selat Malaka, Sriwijaya ini menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan seperti India dan juga Cina. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran agama Buddha dan menarik banyak biksu dari berbagai negara. Baik, tepat sekali Berkah. Terima kasih ya. Dapat dipahami ya anak-anak? Oke, bisa kembali ke kelompok diskusi masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Siap, Bu. Sudah
di dalam penelitian Ya. kita juga perlu membahas hubungan Sriwijaya dengan India karena banyak bentuk dari budaya datang ke sini semuanya. Ya betul sekali. Jadi mengenai hubungan kita ini sangat luas, terutama di Sriwijaya. Nah, ini nantinya karena ada dari perdagangan, terus datangnya juga biksu-biksu ke sini dari negara lain. Selain itu juga Sriwijaya menyadarkan anak-anak muda ke wilayah kekuasaannya. Itu kembali lagi ke kesepakatan kalau kalian mau seperti apa. Kalau menurut saya sih kita membahas soal bagaimana Sriwijaya ini menggunakan atau muda melakukan lain suku Jawa dan Sumatera. Bisa tuh. Ya, betul sekali. Sudah dilanjutkan ya. Jadi sudah paham ya semuanya. Mantap, semangat ya. Gimana? Selanjutnya bagian saja. Terus sejauh mana pembahasan kalian? Sudah ada banyak bisa disimpulkan. Mana yang lain sudah siap? Sudah? Oke. Sekarang perwakilan setiap kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok saat ini, kita membahas tentang faktor geografis dan ekonomi yang mendukung kejayaan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama ada faktor geografis yang mana lokasinya ini sangat strategis yang berada di Selat Malaka, yaitu jalur perdagangan laut antara India dan juga Cina. Lalu juga memiliki pelabuhan yang ramai sehingga memudahkan perdagangan, serta kontra atas jalur maritim penting di Asia Tenggara. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, yang mana Sriwijaya juga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan juga barang mewah. Selain itu, Sriwijaya juga menguasai perdagangan regional dan juga internasional, yang mana ini juga menarik pedagang dari India, Cina, dan juga Timur Tengah, serta menerima seperti dari wilayah Takukan. Hasil diskusi kelompok kedua yaitu pengaruh Sriwijaya dalam politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Yang pertama, pengaruh politiknya dari Sriwijaya ini menjadi kekuatan maritim yang dominan dalam mengontrol wilayah yang luas termasuk Sumatera, Jawa, dan Sunda wilayah, dan membentuk aliansi dengan kerajaan lain seperti dinasti Chola India dan Kekaisaran Cina, dan mempengaruhi struktur politik lokal dengan sistem pemerintahan yang terpusat. Untuk pengaruh ekonominya menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang mewah, menguasai perdagangan regional dan internasional, dan menerima upeti dari wilayah tampungannya. Ini hasil diskusi saya yaitu campur budaya di Sriwijaya. Bisa lihat dari arsitekturnya, candi-candi dan prasasti-nya menunjukkan pengaruh dari India seperti candi Monatakus. Lalu bahasa dan tulisannya dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara
Jadi hasil kelompok kami itu penyebaran agama Buddha oleh Sriwijaya. Jadi Sriwijaya menjadi pusat studi agama Buddha, menarik pelajar dan bisu dari seluruh Asia, termasuk dari China seperti di Tennessee. Sriwijaya juga mengirim bisu dan misionaris ke wilayah lain seperti Jawa dan Semenanjung Melayu, serta mendirikan tempat ibadah dan pendidikan agama Buddha di wilayah pekuasanya. Selain itu, Sriwijaya juga menjalani hubungan dengan kerajaan Buddha di India dan Cina guna memperkuat jaringan penyebaran agama. Oke, baiklah, terima kasih kepada perwakilan kelompok, bisa duduk kembali. Bagus ya hasil diskusinya anak-anak. Baiklah, sebelum itu ada Kang Laji yang ingin bertanya dan memberi tambahan. Oke, bisa silakan. Saya ingin menambahkan saja dari kelompok ini bahwasannya Sriwijaya ini ternyata tidak hanya jadi pusat pembelajaran agama Buddha saja, tetapi juga menyebarkan lewat perdagangan dan ada juga diplomasi dengan India. Ya, betul sekali ya yang dikatakan Elisa, bahwa Kerajaan Sriwijaya juga ada hubungan dengan negara lain untuk mengembangkan penyebaran agama ini. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau memberi tambahan? Ya, silakan Anda. Kami setuju soalnya lokasi strategis dari Sriwijaya itu di Selat Malaka untuk memudahkan penyebaran agama Buddha ke wilayah lain lewat perdagangan dan juga saudara. Ya, betul sekali Anda. Terima kasih ya atas tambahannya. Apakah ada lagi? Jika tidak ada, Ibu tutup. Gak ada lagi kah yang ingin bertambah atau bertanya? Saya Bu. Wah, Elisa sepertinya sangat bersemangat ya hari ini. Tapi mohon maaf Elisa, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada Isma dulu. Isma, silakan. Jadi saya mau bertanya sih Bu, apakah kekuatan politik dan ekonomi Sriwijaya juga turut membantu penyebaran agama Buddha? Ya, betul sekali. Jadi kekuatan politik dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya itu turut membantu dalam penyebaran agama Buddha. Seperti itu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin memberi kesimpulan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Baiklah, kalau begitu Ibu aja. Jadi sebagai kesimpulan, jadi Kerajaan Sriwijaya ini sangat berpengaruh ya bagi politik, ekonomi, budaya dan juga penyebaran agama di Kerajaan Sriwijaya pada masa ini juga. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai Kerajaan Kutai dan Buka belajar ya anak-anak.